biasa sekali, yang kayak saya bingung lagi mau tanya apa lagi. Dan kakak, menurut kakak nih, kalau pulang ke Papua, bisnis apa yang paling mantap? Memang bisnis yang paling bagus ya bisnis yang dijalankan. Cuman kalau menurut kakak, apakah bisnis transportation juga bisa di Papua? Atau Hari ini yang saya lihat itu kargo, adik. Kemarin bulan Februari sampai Maret, akhir Februari saya tiba di Jakarta, masa di Papua hampir 1 bulan penuh. Saya jalan dari Jayapura ke Biak, ke Serui, pakai kapal ke Waropen, bermalam di Dawai, di Pulau, besoknya ke Kronotaipori, terus ke Pulau Bromsi dan Pasi, dekat Biak sana, terus ke Biak, kembali ke Jayapura, ke Nabire, ke Tanjaya, ke Mapi, ke Timika, baru balik ke Jakarta terus ke sini. Ada kesempatan ke Jumpandan, ke Makassar. Jakarta, Makassar, Jakarta, baru ke Jayapura, baru putar semua balik ke Amerika. Saya pikir satu bisnis usaha yang bagus itu pesawat kargo, khusus kargo saja, itu khusus kargo, dan dia punya sistem. Kalau kita bikin dia bagus, internet bagus, sistem barang semua ordernya online bagus, dan masyarakat apalagi pemerintah ya atau rumah sakit butuh secepatnya itu. Kalau sistem ini kita bisa rubah, kargo di Papua itu satu. Untuk ini usaha besar itu, itu pasti akan maju sekali. Orang pasti akan maju. Ya. Kalau mungkin ada lain usaha lain, tapi karena pasar terjadi pesawat kargo ya. Saya lihat itu sangat bagus. Ya, startup company mungkin usaha-usaha kecil lain lewat internet saya pikir bikin aplikasi yang jual online. Saya lihat banyak di Papua sekarang orang jual online, tapi kita harus lebih kepada mempromosikan kita punya buatan lokal, kita punya buatan daerah tersebut. Jadi itu yang saya lihat masih kurang. Misalnya kita harus lebih buat regulasi yang ya benar, buat regulasi yang lebih baik untuk Papua, sehingga di Papua atau daerah di mana, di Jumpanang di mana saja dia berproduk lokal itu dipromosikan kepada masyarakat. Harus seperti begitu. Jangan sampai bawa produk lain masuk. Benar, kau bisa bawa produk lain masuk ke daerah kita, tapi presentasinya harus lebih banyak kita. Misalnya contoh kecil saja, kakak pikir ini macam pinang saja. Orang jual pinang semua. Hari ini kalau usaha pinang bagus, orang bisa kaya itu. Ataupun sagu ini kan orang bisa buat dia bermacam-macam. Atau bikin perusahaan air minum punya botol air minum yang khusus Papua. Jadi kita batasi dari luar masuk, kita lebih banyak produksi di Papua. Kan kita punya sungai-sungai besar itu. Kita buat air. Masa air dari Fiji bisa tembus sampai pasar Amerika, banyak luar negeri ini. Fiji air terkenal, kita di Papua yang kaya raya, bisa buat kita punya produksi air yang bisa kita supply ke seluruh negeri. Dan pasti bisa. Mungkin di masa depan ada air fit lagi, air minum siklop kah? Dan pasti ada ide-ide besar lagi dari engineering seperti adik George dan saudara yang lain punya ide-ide besar di Papua, bisa membuat Papua lebih baik ke depan. Yang tentunya perlu kerjasama dengan pemerintah untuk hari ini. Karena memang saya akan melihat bahwa waktu pengalaman kemarin saya pulang, saya lihat bahwa memang mungkin salah, koreksi kalau saya salah. Saya lihat kita orang Papua yang memang orang pengusaha murni terus jadi kaya ya, jadi punya uang banyak, kita masih kurang. Kebanyakan kita punya sumber dana atau sumber keuangan ini ketika kita jadi pejabat di pemerintah. Nah, sehingga itu menjadi tolak ukur bagi kita orang Papua, harus jadi pejabat, harus terjadi harus supaya bisa sukses. Padahalnya kalau kita mau usaha semua saya lebih pada wira swasta, saya yakin kita bisa juga, karena kita punya tempat alam semua siapkan semua, tinggal bagaimana akses diberikan. Nah, akses ini yang kurang bagi kita.
Yang kedua, akses diberikan lebih banyak, keterbukaan, kesempatan lebih diberikan. Saya bicara berdasarkan pengalaman, saya tidak bicara orang lain, bukan ini pengalaman pribadi. Macam saya dapat di sini, sehingga saya lihat kalau ini dibuka di Papua sama. Terus apa? Tadi saya baca satu komen dibilang kita kurang percaya diri. Benar, kita kurang percaya diri itu bukan cuma kita, banyak orang juga tidak percaya diri. Orang Amerika juga banyak yang tidak percaya diri. Tapi yang memang kita di Papua memang, saya juga dulu begitu. Saya jujur tidak percaya diri. Dan itu sering masih terbawa. Tapi kita harus belajar untuk melihat siapa diri kita. Adik harus, siapapun kau punya apa, kau harus lihat bahwa kau itu sebagai orang beragama, kau itu spesial di mata Tuhan. Tuhan ciptakan kau, Tuhan ciptakan saya ini, dia punya frame itu, dia punya pembuatan manusia. Kau dengan saya ini, pas Tuhan diciptakan dibuatku. Karena kau punya sidik jari dengan kau punya mata saja ini beda dengan setiap orang yang lahir dalam dunia. Adik Yesus benar toh? Karena ada orang yang sama. Setiap orang berapa million people dalam dunia ini, setiap orang beda. Ketika Tuhan diciptakan kau mesin cetak yang dipakai itu dibuang akan. Karena nanti yang lain baru, orang lain baru. Itu kata punya tahu. Benar sekali. Sehingga kau itu spesial di mata Tuhan. Harus ingat. Dan Tuhan akan selalu memberikan kau berkat ketika kau berdoa berharap kepada Tuhan. Dan berikut, ingat bahwa Tuhan kasih kita ini kepintaran semua sama. Ada yang punya kelebihan, keahlian, skill, punya kepintaran, tapi tidak ada orang yang tidak bisa. Semua bisa kalau dia mau berusaha. Kalau dia mau berusaha. Kalau dia mau disiplin, ada willingness, ada punya kemauan keras, ada punya fighting spirit pantang menyerah, jiwa pantang menyerah, untuk terus kerja, berusaha, jangan pernah give up. Terus kejar opportunity, jangan tunggu bola ketika dapat. Bagaimana mau jadi orang hebat kalau terlalu susah pertama? Harus susah dulu baru bisa hebat. Terus menderita dulu kok bisa sukses. Tidak ada orang langsung dia lahir sukses seperti itu, tidak bisa. Sering kita pikir dapat tantangan satu langsung aduh dia begini sama saya, itu biasa. Find another way around to get into your destination atau apa yang kau mau in your life. Baik, kembalikan dulu. Hope itu make sense untuk adik-adik semua, atau ada pertanyaan lagi? Luar biasa. Jadi pertanyaannya masih dari saya, nanti sebentar baru dari teman-teman member yang lain. Oke, baik kakak. Tadi kakak mungkin kakak sudah jawab juga termasuk yang pertanyaan berikut ini. Cuman mungkin kalau kakak ada tambahan silahkan kakak. Secara orang Papua, apa yang kakak paling bangga jadi orang Papua dan jadi orang Indonesia Timur mungkin ya? Silahkan kakak. Bangga. Mungkin orang Jawa Timur atau orang kulit berwarna ya, karena kita semua sudah kulit berwarna. Adik, sering saya merupakan kita kakak ingin untuk tidak melihat merendahkan siapapun. Awal pertama saya tidak merendahkan siapa. Kita semua sama di mata Tuhan. Cuma kulit dan rambut saja yang beda. Dr. Ben Carson itu ahli bedah saraf Amerika, dia kebetulan orang kulit hitam. Beliau itu orang hitam pertama yang jadi kepala rumah sakit anak-anak di Johns Hopkins Hospital, yang kenal di Amerika sini. Beliau bilang bahwa waktu dia operasi orang, dia tidak tahu orang ini di marga apa, dia punya suku apa, dia kulit apa. Waktu dia di meja operasi, dia bilang orang itu semua sama saja. Semua sama saja. Kenapa kita terlalu fokus di warna kulit apa semua, superficial, sedangkan dalam tubuh ini kita semua sama. Ini cuma saya punya bahasa pengantar, maksudnya bahwa saya hargai siapa saja, kita semua sama. Cuma saya mau bicara sedikit karena pertanyaan kenapa sebagai orang Papua saya bangga sebagai orang Papua. Saya bangga
karena saya hitam, saya rambut keriting, saya pakai bagacan, dan itu yang utama. Kalau Michael Jordan, dia pun nama Michael Jordan, dia orang lain, dia bukan warna kulit hitam, dia bisa jago main basket kan tidak? Kobe Bryant, nama di orang kulit lain atau warna lain, dia bisa jago main basket kan tidak? Michael Jackson bisa jadi penyanyi hebat kan tidak? Kalau dia itu orang lain, nama Michael Jackson, tidak bisa toh? Ya. Ya, kakak saya percaya bahwa kita sebagai orang Papua, orang Timur ini, orang kulit berwarna, Tuhan kasih kitong berkati kita dengan berkat-berkat khusus yang ada terhadap orang lain. Kalau Jorsaa di nama di orang lain bisa jadi Jorsa kan tidak? Gak bisa toh? Yang mana di Jorsa? Karena memang berkat apa semua turun tuh memang di dalam DNA apa segala macam Tuhan suka kasih di situ. Kita pun genetic code informasi dalam kita pun genetic code. Yang berikut kita Papua tanah yang diberkati, terlalu diberkati, dan kita punya Tuhan siapkan kita dengan tanah alam yang sangat diberkati, kaya raya. Itu membuat saya bangga. Kalau saya bicarakan itu kan tidak perlu saya uraikan karena kami tahu minyak, gas, alam, lautan apa semua itu kita sudah tahu. Saya bangga di orang Papua karena itu. Yang berikut kita kaya dengan budaya dan bahasa. Papua Sepanggal ini tapi bahasa saja ujung ke ujung baku putar, semua beda-beda habis. Itu kekayaan dan kita punya keahlian sehingga ada ketika kamu mau sekolah untuk tamat, saya kalau salah dengar informasi bahwa untuk tamat dokter linguistik itu harus ke Papua. Kejar Papua atau Papua New Guinea. Baru kau bisa tamat kupu dokter, di pos satu syarat baru kau bisa tamat kupu dokter linguistik kalau tidak salah dengar, kalau tidak salah. Papua punya banyak potensi, benar itu. Dan Papua itu memiliki manusia-manusia yang lain dari orang Papua asli yang datang tinggal di Papua itu. Kita memiliki manusia-manusia yang cerdas dan berkualitas. Itu saya percaya. Kenapa? Karena saya yang lahir tahun 80 tinggal di kampung, nanti umur 12 tahun baru listrik masuk, baru mau belajar bahasa Inggris pelan-pelan ke sana kemari putar sini. Tapi saya bisa datang sampai hari ini saya bisa bicara adik kamu dari saya tempat tinggal di sini, saya pondok sendiri juga ada di sini, saya pondok kecil. Kalau saya bisa, adik-adik kan juga pasti bisa. Malah kamu kan lebih dari kakak. Papua itu surga kecil yang jatuh ke bumi, benar itu saya setuju sekali. Ada yang tulis begitu sehingga perempuan Papua itu malaikat-malaikat. Karena itu surga kecil. Justru itu laki-laki Papua, kalau kamu kan perempuan Papua itu kamu harus ciptakan surga kecil itu. Sehingga perempuan Papua dirasa nyaman masuk dalam surga kecil itu. Karena dia itu malaikat. Iya. Kembali lagi, kasih tahu bahwa kita bisa, kita punya kemampuan, harus percaya diri. Memang susah kalau cuma kita teori. Tapi kita harus belajar untuk percaya diri, harus punya konsep percaya diri. Itu mungkin kakak akan bahas lain, mungkin berikut ada diskusi kita bicara bagaimana membantu kepercayaan diri. Dan rasa belajar dari teman-teman hitam dan teman-teman di sini yang bukan bagaimana saya bisa bangun saya punya kepercayaan diri. Karena saya juga dulu terpercaya diri juga. Tapi saya bangun itu. Bangun
Karena dengar teori saja kurang, bicara saja kurang, kau harus praktek. Nah dalam prakteknya itu kau rasa baku tabrak, karena saya masih merasa begini. Sedangkan yang terjadi saat ini saya seperti tidak diterima begitu. Tapi saya diri saya merasa dari teorinya saya begini, saya punya kualitas begini. Tapi ketika saya masuk dalam kehidupan hari-hari, kenyataannya saya tidak diterima, Pak. Bagaimana saya dengar seperti begini, sedangkan yang realitasnya beda. Tidak apa-apa, jangan pikir. Tetap tanamkan barang itu. Dan tetap maju terus. Dan karena kalau itu bukan kau punya bagian, itu bukan kau berkat. Kau maju terus. Jangan kau punya percaya diri, kau maju terus. Jangan pernah menyerah. Karena yang tepat akan datang untuk kau, yang terbaik akan datang untuk kau ketika kau lakukan yang terbaik. Tapi kalau kau bermaju terus kau lihat tantangan terus kau menyerah, padahal kau tertahu bahwa kau sudah punya kualitas yang terpendam yang sementara di asa-asa untuk akhirnya akan timbul. Bagaimana mau maju? Belum maju semundur. Belum maju semundur. Baru mulai maju tapi dia ke depan langsung undur. Bagaimana mau sukses begitu? Something seperti itu. Baik kakak, luar biasa sekali. Terima kasih kakak. Terus mungkin kakak punya mimpi-mimpi banyak yang sudah terwujud selama ini. Tapi ke depan apa mimpi kakak yang akan kakak kejar, atau mungkin sekarang mimpi apa yang sedang kakak bangun? Mimpi, bicara mimpi, adik-adik semua, kamu harus punya mimpi dan harus tulis di kertas tanggal, akan jam berapa kan tulis. Mimpi selama 5 tahun paling kurang. 5 tahun kau sudah bagaimana kau harus tulis. 5 tahun lalu saya tulis, saya pemimpi itu saya akan punya usaha, saya akan menikah, saya akan punya anak. Dan semua saya dapat semua. Dan setiap tahun bulan November dan Desember itu satu tahun evaluasi. Ini kakak share saya pribadi. Tahun evaluasi diri itu bulan November, Desember. Bulan November dan Desember itu saya evaluasi saya punya kehidupan, keberhasilan, pencapaian dalam semua sisi dari bulan Januari sampai November, Desember. Bulan Desember saya bikin satu komitmen baru untuk resolusi baru untuk masuk tahun depan, apa yang saya mau kerjakan. Dan itu saya tulis dan saya sembahyangkan dan saya betul-betul serahkan sama Tuhan, dan saya pakai itu sebagai saya punya dasar ambil semua keputusan yang saya mau buat. Misalnya saya mau buat keputusan ini selangas, tapi nanti satu keputusan itu mempengaruhi saya untuk dapat satu tujuan, saya kasih tinggal satu keputusan yang satu, saya tetap lebih mempertimbangkan satu keputusan yang mendukung saya punya mimpi untuk dapatkan saya punya mimpi tujuan tahun itu. Dan itu harus lakukan. Akan banyak tantangan, itu biasa. Kau mati baru terjadi tantangan. Kalau kau masih hidup, kau bangun saja terus dapat maki. Bisa tuh, kau bangun terlambat. Jadi seperti begitu. Artinya kau harus buat kau punya mimpi, kau tulis selama 5 tahun dari sekarang, 5 tahun depan, kau lihat kau tuh seperti apa, kau sebagai apa, kau bikin apa. Dan selama 5 tahun itu ke depan kau tulis apa yang kau bisa kau kerjakan tiap tahun sehingga kau mimpi itu kau dapat. Dan itu yang saya lakukan sampai tahun. Puji Tuhan untuk beberapa tahun sebelum sampai sekarang itu saya selalu dapat saya punya mimpi. Luar biasa. Kau mimpi secara pribadi, kau mimpi puji Tuhan, kau mimpi secara keluarga, secara negeri, secara apa saja. Kau apa yang kau mau buat untuk kau negeri, kau daerah, apa yang kau mau buat, bangun, mimpi, doakan, dan kerjakan kau bagian kontribusi untuk kau kemajuan. Untuk Papua saya punya ke depan ataupun saya lihat adalah secara pribadi kalau kakak pemimpin ke depan di Amerika lebih pada investasi. Investasi itu kita bicara ada banyak jenis investasi, ada real estate, ada bonds atau stock market. Itu nanti saya jelaskan lagi. Tapi saya melihat saya berdiri ke depan 5 tahun ke depan atau
Saya menjadi orang yang sukses dalam usaha dan bagaimana dalam juga membangun satu sistem di mana saya tidak terlalu kerja lebih banyak. Saya mau pensiun 15 tahun. Saya sekarang umur 40. Umur 55 saya mau pensiun. Di Amerika saya sudah bisa terima pensiun dari pemerintah, saya sudah dapat uang sedikit, saya bisa pulang tinggal Papua, tiap bulan saya pensiun masuk. Saya 15 tahun saya bisa terima pensiun di sini. Jadi saya tidak perlu terima pensiun dari PNS. Di Papua saya sudah bisa dapat pensiun. Dapat pensiun dari negara ini, saya pulang tinggal di Papua. Tapi itu pemerintah sistem, jadi itu lanjut. Yang saya bicara adalah saya mau pensiun artinya retire early. Umur 55 tahun saya berencana saya setelah kerja lagi, tapi saya punya usaha-usaha yang dapat passive income. Di mana uang masuk terus. Bagaimana cara saya kerjakan? Ini yang saya bangun pelan-pelan ke atas. Ambil risiko, beli properti, jual, simpan, taruh di tempat-tempat lain. Itu pribadi. Nah, bagaimana ke Papua? Ke Papua yang saya lihat ke depan saya pemimpin adalah better system atau akses dalam pendidikan. Kami ingat Nelson Mandela bilang education is the most powerful weapon you can use to change the world. Kalau pendidikan semua bagus, akses semua diberikan, pasti akan change the world. Akan change kita semua di sana, semua akan lebih baik. Hari ini pendidikan, kemarin saya jalan ke Papua, saya lihat sendiri. Jadi bukan saya yang cerita, saya jalan tadi beberapa daerah, saya sudah lihat semua pendidikan mulai dari pendidikan dasar, anak-anak semua sampai ke atas. Rubah sistem apa semua. Hari ini ada karena COVID jadi terlambat, tapi kesempatan sekolah, terima kasih pemerintah Papua yang kirim anak-anak mahasiswa, dan kesempatan itu selalu ada terus. Dari LPDP juga ada, dari Pemda Papua Barat kasih beasiswa sekolah. Harus sih, karena sekolah pendidikan adalah bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik. Benar. Terima kasih sekali Kak Fernando. Mungkin tadi yang kakak jelaskan masuk di dalam, tapi kalau ada satu hal saja yang kakak bisa rubah di tanah Papua tanah Papua, apa yang kakak rubah? Tapi bicara real ya, kalau saya mau rubah itu justice, equality, persamaan, penyertaan, dan justice. Maksudnya apa? Kebenaran. Keadilan, yes, keadilan. Sorry. Pemerataan, keadilan, dan equality bagi semua perempuan, laki-laki sama. Dan itu mulai dari kita. Pendidikan. Untuk masalah pendidikan, saya pikir sudah bisa kita usulkan untuk adik Profesor George Saha membuka institut George Saha. Bagaimana saudara-saudara kita buka institut George Saha di Papua? Saya pikir adik George punya nama untuk itu. Dan sistemnya nanti saya sudah sempat diskusi dengan adik George untuk buka Institut Sains and Teknologi George Septinus George Saha. Dan sistem pendidikannya kita akan pakai sistem Amerika, dan dia punya kualitas apa semua di kampus apa semua itu saya yakin dari George akan lakukan, tapi nanti kakak sendiri yang turun untuk terlibat langsung. Pakai hati Papua tapi di sebelah Amerika supaya semua tabrak, kasih beres semua. Begitu adik. Ini tidak sampai bingung mau lanjut lagi kakak. Oke, baik, terima kasih kakak untuk itu rangkaian pertanyaan dari saya sudah selesai. Dan sekarang dari teman-teman yang hadir member di Zoom saat ini, jadi ini waktunya mereka untuk bertanya. Jadi teman-teman yang mau bertanya tolong kasih nyalakan punya video, terus kasih tangan begini ya, angkat tangan begini kalau yang mau bertanya. Nanti saya tunjuk ya satu-satu. Oke, baik, mulai dari cewek first dulu ya. Jadi nanti pertama Michiko, kedua Diana, ketiga Oscar. Betul, US punya
Sama-sama. Oke, jadi pertama Michiko dulu, kedua nanti Diana, ketiga Oscar. Oke.